Jadi yang pertama yaitu melakukan import library. Dengan mengimpor library, kita dapat mengakses fungsi, kelas, dan variabel yang ada tanpa harus menulis ulang kode tersebut. Di sini ada 3 library yang digunakan untuk pre-processing. Kemudian melakukan membaca data dari file kidney basis.csv dan menampilkan data dengan print data. Berikut adalah output dari dataset awal yang menampilkan 400 baris dan 26 kolom. Kemudian pada tahap data preparation dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tahap seleksi atribut. Pada tahap seleksi atribut ini mengambil 5 atribut fitur yaitu blood pressure, serum kreatinin, paket sel volume, hypertension, dan anemia. Kemudian 1 atribut label yaitu classification. Kemudian atribut classification anemia hypertension dikonversi dari kategorikal menjadi numerikal. Jadi contohnya pada atribut classification ini klasi awalnya kategorikal CKD dan not CKD diubah menjadi numerikal 1 dan 0. Kemudian ini adalah output data setelah tahap seleksi atribut, menampilkan 400 baris dan 6 kolom. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap persiapan data atau pre-processing. Data pre-processing adalah tahap awal dalam pengolahan data yang bertujuan untuk membersihkan data dari masalah seperti error atau ketidakkonsistenan, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk digunakan pada tahap analisis atau pemodelan selanjutnya. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, pengecekan missing value, kemudian pengecekan outlier, dan yang terakhir ada normalisasi. Pada pengecekan missing value ini menggunakan fungsi isnull.sum dan outputnya banyak sekali missing value. Seperti pada kolom blood pressure ada 12 missing value, serum kreatinin 17, paket sel volume 72, hipertension 8, anemia 1, dan classification ada 13. Karena banyaknya missing value, maka penting melakukan handling missing value dengan fungsi drop. Nah, berikut adalah outputnya menghasilkan 303 baris dan 6 kolom. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengecekan outlier. Outlier adalah nilai yang sangat berbeda dari nilai-nilai lainnya dalam dataset. Berikut kodenya. Dan ini adalah outputnya, menampilkan outlier pada kolom blood pressure dengan nilai 140 dan 180. Outlier pada kolom serum kreatinin dengan nilai 24 dan 76. Dan outlier pada kolom paket sel volume dengan nilai 9. Dan untuk kolom hypertension, anemia, dan classification tidak ada outlier. Karena ada nilai outlier ini, penting untuk melakukan handling outlier. Dan berikut adalah kodenya. Kemudian outputnya ada tulisan bahwa outlier pada kolom blood pressure, serum kreatinin, paket sel volume telah dihapus. Kemudian langkah selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi data merupakan
mengubah rentang antar variabel atau atribut dalam data menjadi lebih kecil. Kami menggunakan salah satu metode normalisasi data, yaitu Z-score normalisasi. Berikut adalah kodenya, dan berikut adalah outputnya. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan percobaan berbagai jenis klarifikasi kernel beserta parameter yang digunakan, serta pembagian data training dan testingnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu kernel, yaitu linear dengan split data 70-30. Jadi di kode ini ada import library yang diperlukan, kemudian membaca data hasil preprocessing dari file preprocessing.py, kemudian ada grouping variabel yang bertujuan untuk mengelompokkan data menjadi fitur dan label untuk diproses dalam perhitungan akurasi dan analisa diagnosa. Berikut adalah outputnya yang menghasilkan data variabel atau fitur seperti ini, kemudian data kelas atau label seperti ini. Kemudian di sini ada split data 70% untuk training dan 30% untuk testing. Outputnya meliputi data variabel training, data kelas training, kemudian data variabel testing, dan data kelas testing. Kemudian ini ada pemodelan SVM dengan kernel linear dan parameter C sama dengan 10. Outputnya seperti ini, hasil prediksi SVM dengan kernel linear. Kemudian ada kode perhitungan confusion matrix sebagai berikut, dan ada visualisasinya seperti ini. Untuk linear 70-30 ini menghasilkan confusion matrix dengan true positif 47, false negatif 0, false positif 3, true negatif 40. Dan di sini juga ada kode visualisasi SVM classification plot sebagai berikut. Lalu untuk outputnya di linear 70-30 ini untuk training datanya sebagai berikut, dan untuk testing datanya seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan lebih singkat untuk kernel-kernel selanjutnya. Di sini ada kernel linear dengan C10, split data 80% training, 20 testing. Ketika saya run, akan menghasilkan output sebagai berikut. Seperti ini. Untuk confusion matrix-nya dengan true positif 32, false negatif 0, false positif 3, true negatif 25. Visualisasi training datanya seperti ini, dan visualisasi testing datanya seperti ini. Dan menghasilkan akurasi sebesar 95%. Kemudian untuk kernel polinomial dengan parameter C100, degree 3, gamma 10, dan
coef 0 sama dengan 0. Split datanya 70% training dan 30% testing. Ketika saya run akan menghasilkan output sebagai berikut. Untuk confusion matrixnya dengan true positif 47, false negatif 0, false positif 4, true negatif 39. Visualisasi training datanya sebagai berikut. Lalu untuk visualisasi testing datanya seperti ini dan menghasilkan akurasi sebesar 95,556%. Untuk polinomial dengan parameter C 100 degree 3 gamma 10 coef 0 0 dengan split data 80% training dan 20% testing menghasilkan output sebagai berikut. Confusion matrixnya dengan true positif 32, false negatif 0, false positif 3, true negatif 25. Untuk visualisasi training datanya seperti ini dan visualisasi testing datanya seperti ini. Menghasilkan akurasi sebesar 95%. Untuk kernel sigmoid dengan parameter C 0,1 gamma 0,1 dan coef 0-nya 0 dengan split data 70% training dan 30% testing menghasilkan output sebagai berikut. Untuk confusion matrixnya dengan true positif 47, false negatif 0, false positif 4, true negatif 39. Visualisasi training datanya sebagai berikut dan visualisasi testing datanya seperti ini. Menghasilkan akurasi sebesar 95,56%. Untuk sigmoid dengan parameter C sama dengan 0,1, gamma 0,1, coef 0 sama dengan 0, dengan split data 80% training dan 20% testing, menghasilkan output sebagai berikut. Untuk confusion matrixnya dengan true positif 32, false negatif 0, false positif 3, true negatif 25. Untuk visualisasi training datanya sebagai berikut dan visualisasi testing datanya seperti ini. Menghasilkan akurasi sebesar 95%. Lalu untuk RBF dengan parameter C sama dengan 1, gamma 10 dengan split data 70% training dan 30% testing menghasilkan output sebagai berikut. Untuk confusion matrixnya menghasilkan true positif 47, false negatif 0,
false positif 2, true negatif 41. Visualisasi training datanya seperti ini, dan untuk testing datanya seperti ini. Menghasilkan akurasi sebesar 97,78%. Yang terakhir yaitu RBF dengan parameter C sama dengan 1, gamma sama dengan 10, dengan split data 80% training dan 20% testing, menghasilkan output sebagai berikut. Untuk confusion matrix-nya menghasilkan 32 true positif, 0 false negatif, kemudian false positifnya 1, dan true negatifnya 27. Untuk visualisasi testing datanya seperti ini, dan testing datanya seperti ini. Menghasilkan akurasi. Untuk yang terakhir yaitu RBF dengan parameter C sama dengan 1, gamma 10, dengan split data 80% training dan 20% testing, menghasilkan output sebagai berikut. Untuk confusion matrix-nya menghasilkan true positif 32, false negatif 0, false positif 1, true negatif 27. Untuk visualisasi training datanya seperti ini, dan visualisasi testing datanya seperti ini. Menghasilkan akurasi sebesar 98,33%. Jadi, hasil terbaik dari seluruh percobaan yaitu menggunakan kernel RBF dengan parameter C sama dengan 1, gamma 10, dengan pembagian data training 80% dan testing 20%, yaitu menghasilkan akurasi sebesar 98,33%. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilannya. Di sini kami menggunakan Flash untuk membuat tampilan. Di sini yang pertama ada indeks. Nah, di sini ada berupa tampilan awal sistem kami. Di sini kami membuatnya sangat sederhana. Yaitu di sini ada tulisan penyakit ginjal kronis. Ini ada kenali lebih jauh tentang penyakit ginjal kronis dan lakukan pemeriksaan dini untuk deteksi. Di sini ada gambar yang digunakan untuk sebagai hiasan untuk tampilan awalnya. Dan di sini ada button, button yang tulisannya tes diagnos dengan di sini mengarah ke diagnos atau form. Selanjutnya kita kan menjelaskan tentang formnya. Nah, di sini ada inputan yang digunakan user untuk menginputkan data-data yang akan dipakai, yaitu yang pertama yaitu Anda mengecek tekanan darah, yang kedua kadar kreatinin serum, yang ketiga presentasi volume sel darah, yang keempat ada kondisi hipertensi, apakah memiliki hipertensi? Kalau memiliki bisa dijawab yes, kalau tidak memiliki bisa dijawab no. Selanjutnya ada apakah memiliki anemia, kondisi anemia. Kategorinya ada dua, opsinya ada dua, yaitu jika memiliki yes dan tidak memiliki no. Selanjutnya yaitu oh, setelah setelah itu submit, lalu di sini menghasilkan hasil prediksi dari data yang sudah diinputkan oleh user.
Di sini hasil prediksinya ada dua, yaitu chronic kidney disease, mengidap chronic kidney disease, atau no, tidak mengidap chronic kidney disease. Di sini ada saran tindakan selanjutnya. Selanjutnya di sini ada app.py. Penjelasannya yang pertama yaitu mengunggah library dan framework yang digunakan di sini menggunakan Flash, NumPy, dan Pandas digunakan untuk manipulasi array dan data. Yang kedua ada sklearn untuk pembelajaran mesin termasuk preprocessing, SVM, dan evaluasi model, dan ada OS untuk pengaturan direktori. Yang kedua ada pengaturan flash dan template folder, yaitu ini app sama dengan flash name, template folder. Dan yang ketiga ada memuat dataset. Yang keempat ini ada data pemrosesan pemilihan kolom relevan, yaitu hanya memilih kolom penting untuk prediksi. Yang kami pilih dari 26 kolom ada 5, yaitu blood pressure, serum creatinine, package cell volume, hipertensi, anemia, dan classification. Selanjutnya di sini ada konversi nilai kategorikal ke numerik. Selanjutnya ada penanganan nilai kosong atau missing value. Selanjutnya di sini ada normalisasi data menggunakan standar scalar untuk menstandarisasi atribut numerik agar berada dalam skala yang sama. Selanjutnya ada definisi fitur dan target. Ada X ini ada fitur data seperti tekanan darah, serum kreatinin, dan juga hipertensi dan anemia. Selanjutnya yang Y yaitu targetnya ada klasifikasi, yaitu ada CKD, chronic kidney disease, dan no CKD. Selanjutnya ada bagian data, Exchange split yaitu membagi dataset jadi data pelatihan. Di sini kita pakainya yang tiga yaitu pelatihan 70% dan pengujian 30%. Di sini ada pelatihan model dengan SVM dan kernelnya kita pakai RBF dengan gamanya scale C-nya 1/1. Selanjutnya ada evaluasi model. Ada prediksi, yaitu memprediksi target pada pengujian data. Ada klasifikasi report, yaitu memberikan metode evaluasi seperti presisi, recall, dan F1 score. Yang ketiga yaitu akurasi data, yaitu menghitung akurasi model. Selanjutnya yaitu ada root. Di sini ada rootnya ada 3. Yang pertama ada halaman utama, itu indeks HTML. Yang kedua ada form diagnosa, ada form HTML. Dan yang ketiga ada prediksi, yaitu ini untuk prediksinya result HTML di sini. Jadi pada result HTML ini ada request form. Ada request form yaitu untuk mengambil input pengguna dari formulir ini ada request form ya ada request form. Saya garis bawahi untuk request formnya. Selanjutnya ada transform yaitu menormalisasi data sebelum diprediksi. Kita hapus dulu. Penghapusnya. Nah, di sini selanjutnya ada prediksi, yaitu model memberikan hasil prediksi diagnosa, dan yang terakhir ada render template, menampilkan hasil pada halaman result HTML. Selanjutnya yaitu ini if name ini yaitu digunakan untuk menjalankan aplikasi. Sekarang kita coba jalankan aplikasi yaitu dengan di terminal mengetikkan Python app.py. Kita klik follow linknya. Nah, ini adalah tampilan indeksnya tadi. Di sini ada button tes diagnosis yang mengarah ke formulirnya. Nah, di sini ada 5 form yang akan diinputkan oleh user. Di sini kita sebagai contoh mengambil data pada dataset kami, yaitu nomor 288, yaitu ada
80, 1,2, 46, 0 ini ya, yaitu no, Nino, dan 0 ini hasilnya no CKD, jadi tidak mengindap chronic kidney disease. Kalau yang satu ini kan yang mengindap, jadi kita ngambil yang hasilnya tidak mengindap. Apakah sistemnya sudah sesuai? Mari kita inputkan dari ini 81,246, hipertensinya tidak dan anemianya juga tidak. Mari kita submit untuk melihat hasilnya. Hasilnya sesuai, yaitu tidak mengindap chronic kidney disease. Ini adalah flash yang kami gunakan sudah sesuai dengan prediksi untuk sistem chronic kidney disease. Selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dasar dari proyek yang kami ambil yaitu berdasarkan hasil proyek ini, algoritma support vector machine terbukti sangat relevan untuk diagnosis chronic kidney disease karena kemampuannya dalam mengklasifikasi data medis dengan akurasi tinggi. Dalam proyek ini, penggunaan kernel radial basis function atau RBF dengan parameter C-nya menggunakan 1 dan gamanya 10 serta pembagian datanya yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing berhasil mencapai tingkat akurasi tertinggi sebesar 98,33%. Parameter medis seperti tekanan darah, serum kreatinin, hipertensi, anemia, dan volume sel darah merah berkontribusi dalam menghasilkan keputusan diagnosis yang akurat. Saran dari proyek kami adalah hasil proyek ini sudah cukup baik, tetapi akan lebih optimal jika dilakukan lebih banyak eksperimen dengan berbagai parameter pada setiap jenis kernel, serta variasi pembagian data training dan testing. Hal ini dapat memberikan wawasan baru serta meningkatkan akurasi model secara lebih signifikan. Sebenarnya di sini kami referensinya yaitu pada jurnal yang berjudul Diagnostic Decision Support System of Chronic Kidney Disease Using Support Vector Machine oleh Ahmad Babarik, Fitri Tunjung Sari, Dini Widianti, Penny Amelia, dan Umi Azizah Rahmawati pada 2017 dan menggunakan dataset dari Kaggle. Sekian presentasi dari kelompok 11, saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.